Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan. Salam sehat selalu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan bacaan kita yang terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Namun sebelum kita membaca, mari kita mohon bimbingan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa yang baik, malam hari ini Tuhan, Alkitab kami sudah terbuka. Kami hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran sabda-Mu. Tetapi siapakah kami Tuhan? Kami tidak dapat mengartikannya dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan sendiri yang mau mengartikan dalam hidup dan kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Kitab Kejadian pasal 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Yang demikian sabda Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakannya. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikian pembacaan kita pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat kekasih Kristus, kata-kata pandemi COVID-19, protokol kesehatan, masker, jaga jarak, sering mencuci tangan, stay at home, ada juga yang menyatakan new normal, bahkan yang terbaru saat ini ada AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Semuanya ini mungkin hampir setiap hari kita dengar. Namun pada kenyataannya ada yang melaksanakannya dengan serius, ada yang hanya sekedar saja melaksanakannya, bahkan ada yang sama sekali cuek. Banyak juga yang sudah pasrah dengan keadaan ini. Ya, kalau sudah terkena diobati saja. Jadi bermacam-macam tanggapan yang diperlihatkan dalam sikap dan kehidupan pada saat ini soal pandemi COVID-19 dan termasuk anjuran pemerintah tentang melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Jemaat yang dikasih Tuhan, nah pertanyaannya adalah, adakah yang salah jika kita melaksanakan protokol kesehatan atau yang saat ini dinamakan melaksanakan adaptasi kebiasaan baru? Saya rasa sama sekali tidak. Nah, bacaan kita pada malam hari ini diberikan judul Menghargai Hidup. Jemaat Tuhan, inilah salah satu dari begitu banyak cara untuk kita menghargai hidup. Dengan menjaga hidup ini agar tidak terdampak pandemi, ya kita harus melaksanakan kehidupan ini dengan bersih, menjaga tubuh kita tetap sehat. Itu pun salah satu cara untuk menghargai hidup ini. Hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Jadi kalau sudah ada cara untuk menjaga hidup ini agar terhindar dari pandemi COVID-19, mengapa kita tidak melakukannya? Jemaat kekasih Kristus, manusia adalah salah satu ciptaan daripada Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, adik-adik semua dan saya merupakan ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ada 3 hal yang penting tentang manusia. Yang pertama, ia ada.
Yang kedua ada bahan, dan yang ketiga ada kehidupan. Manusia itu ada maksudnya karena Allah berkarya menciptakannya. Kata yang digunakan Allah di sini untuk menciptakan adalah membentuk. Membentuk dari apa? Membentuk dari debu dan tanah. Sebagaimana Allah menciptakan benda-benda di langit dan menempatkannya pada tempatnya, maka manusia pun ditempatkan Tuhan di tempatnya, yaitu di bumi. Yang kedua, tadi saya katakan yang kedua ada bahan. Manusia dibentuk oleh Tuhan dari debu tanah. Nah, partikel tanah yang sangat halus berterbangan di udara dan sering terhirup oleh kita, yang tidak mungkin dibentuk, tetapi dengan kuasa yang dipunyai oleh Tuhan, Ia dapat membentuk manusia dari debu dan tanah. Namun kekaguman kita terhadap manusia bahwa Allah menciptakannya tidak hanya dengan karya, tetapi juga dengan kuasanya. Disinilah rahasia keajaiban karya Allah yang tidak terselami oleh akal manusia itu sendiri. Satu hal yang terpenting, manusia tetap terhubung dengan Allah Bapa yang adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Yang ketiga, ada kehidupan. Ketika Allah menciptakan manusia, tentu ada kehidupan dalam dirinya. Ketika Allah menciptakan, Ia memberikan nafas kepada manusia yang telah dibuat dari tanah, dari debu tanah itu tadi, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, dalam kondisi seperti ini, manusia dapat secara mandiri beraktivitas sekaligus menjadi manusia yang produktif. Nah, jemaat kekasih Tuhan, jika Allah menciptakan manusia sedemikian luar biasa, maka pastilah Ia tidak mau membedakan manusia dengan makhluk lainnya tanpa alasan. Justru Allah mau memakai manusia untuk mewujudkan maksud-maksudnya di dalam rancangannya bagi alam ciptaannya. Nah, disinilah manusia tidak hanya dijadikannya sebagai yang utama dari semua makhluk, tetapi Tuhan mau memakai manusia menjadi alat, saya garis bawahi, menjadi alat yang membantu Tuhan dalam menata, mengelola alam semesta ciptaannya. Kita ingat satu hal, atau kita harus garis bawahi kata-kata Tuhan. Tuhan menjadikan manusia menjadi alat untuk mengelola dan membantu untuk menata alam semesta ini. Jadi ketika manusia diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengelola, seharusnya manusia itu sendiri berpikir, kita hanya pengelola, bukan pemilik. Nah, terkadang manusia menjadi sombong dengan apa yang sudah dimiliki. Sombong dengan jabatan, sombong dengan harta kekayaan yang dimilikinya, sombong dengan kehidupan sosial yang tinggi, sombong karena orang terkenal menjadi orang terkenal, sehingga kita lupa atau kita mengabaikan kita ini hanya pengelola, hanya sementara, sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk menata apa yang ada di dunia ini. Ketika kita diberikan tanggung jawab itu, seharusnya kita sadar bahwa semua yang kita miliki hanya punya Allah, bukan kepunyaan kita. Ada satu kata bijak yang saya pakai dalam kehidupan saya sangat ingat karena itu diberikan oleh orang tua saya. Katakan, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Nah, jemaat Tuhan, kalau kita sudah mulai sombong, maka hasil akhirnya pasti tidaklah baik.
Dalam menjalani kehidupan ini hindarilah yang namanya kesombongan. Karena kesombongan adalah salah satu ciri kita tidak menghargai atau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Padahal kita tahu jelas, kita pahami jelas bahwa Tuhan adalah pemberi hidup ini, pemilik yang asli, yang membuat manusia mulia dan bermakna. Jemaat kekasih Tuhan, mari di masa-masa pandemi COVID-19 ini harusnya kita lebih bisa menghargai hidup ini. Kita lebih bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena Tuhan kita, Tuhan yang nyata, Tuhan yang adalah Sang Pencipta dan Sang Pemilik kehidupan bagi kita. Untuk itu, hiduplah dalam iman yang benar, sebab tubuh ini adalah milik Tuhan. Hidup di bumi ini hanya sementara dan semua orang pasti berakhir. Orang yang menghargai hidup pasti akan mengakui bahwa nafas hidup adalah dari dan milik Tuhan. Dan kita hidup hanya karena kemurahan Tuhan, seperti lagu ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Kita hidup ini memang hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.